Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Marcinda Arisbasia, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Ali Putri Junana Chandra Dewi, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Komang Sudirmando, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Kade Dian Irawahyudi, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Nekade Ariska Dunroyani, nomor absen 24. Yuk, langsung ke videonya. Halo semua, jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu produk dari sebuah brand, di mana brand yang kita pilih yaitu brand Samsung. Nah, sebelumnya di sini aku bakal ngejelasin time activities yang sudah kita lakukan untuk memperoleh informasi dari brand Samsung ini. Pertama, kita memulai project ini pada tanggal 12 Juli, yaitu kita menentukan time activities-nya. Selanjutnya dilanjutkan dengan kita menentukan produknya. Di sini kita memilih Samsung Galaxy Note 7. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, kita mulai mencari sumber informasi produk dan kemudian kita menganalisis masalah sesuai dengan materi yang kita dapat, yaitu materi produk. Setelah kita menganalisis masalahnya, kita mencari solusi dari masalahnya itu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Kemudian kita melanjutkan dengan pembuatan PPT dan merevisi PPT yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, kita mempersiapkan diri untuk take video. Dan ketika kita sudah take video, kita melakukan editing dan finishing. Untuk itu kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama di sini aku bakal ngejelasin sejarah dari perusahaan Samsung. Nah, seperti yang kita ketahui, Samsung Electronic.co.ltd adalah sebuah perusahaan elektronik multinasional yang berkantor pusat di distrik Yeongdong, Suwon, tepatnya di Korea Selatan. Perusahaan ini merupakan salah satu penyumbang aset pendapatan terbesar di Korea sebesar 70%. Nah, Samsung ini didirikan oleh Byung-chul Lee pada tahun 1938 sebagai sebuah perusahaan perdagangan. Dalam 3 dekade berikutnya, perusahaan ini berekspansi ke sejumlah sektor seperti pemrosesan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, dan retail. Samsung kemudian juga berekspansi ke industri elektronik pada akhir dekade 1960-an, serta ke industri konstruksi dan pembuatan kapal pada pertengahan dekade 1970-an, yang mana ketiga sektor ini kemudian menjadi tumpuan pertumbuhan perusahaan ini. Nah, pasca kematian dari Byung-chul Lee ini pada tahun 1987, Samsung dipisah menjadi 4 grup, yaitu Samsung Group, Shinsegae Group, CG Group, dan Hansol Group. Sejak tahun 1990, Samsung meningkatkan penjualan produknya di luar Korea Selatan, terutama produk ponsel dan semikonduktornya yang kemudian menjadi sumber pendapatan yang paling penting. Nah, hingga tahun 2020, Samsung menjadi salah satu brand yang memiliki nilai merek tertinggi ke-8 di dunia. Tapi kalian percaya nggak sih kalau dalam menuju kesuksesannya ini, Samsung juga mengalami beberapa kegagalan. Salah satunya yaitu gagal dalam memproduksi produk. Nah, produk yang dinyatakan gagal itu merupakan Samsung Galaxy Note 7. Samsung Galaxy Note 7 ini resmi rilis di Indonesia pada tanggal 23 Agustus tahun 2016 lalu. Ia pertama kali rilis sekitar harga 10-11 juta. Secara fisik, Samsung Galaxy Note 7 ini terlihat seperti seri lainnya, memiliki layar sebesar 5,7 inci dengan resolusi sebesar 140 kali 2560 megapiksel dan dimensinya sebesar 153,5 dikali 73,99 mm dan memiliki ketebalan sekitar 7,9 mm. Nah, dengan layar yang berukuran 5,7 inci ini dilengkapi juga dengan Corning Gorilla Glass yang memiliki 4 desain warna yaitu Onyx Black, Platinum Gold, Titanium Silver, dan Blue Coral. Yang bikin menarik, Samsung Galaxy Note 7 ini memiliki S Pen dengan ketebalan 0,7 mm yang memungkinkan penggunanya nyaman dalam menulis dan menggambar. Uniknya lagi, S Pen-nya ini bisa digunakan untuk menerjemahkan kata. Dilengkapi dengan teknologi IP6X yang tahan terhadap air dan debu hingga kedalaman 1,5 meter dalam waktu 30 menit. Samsung Galaxy Note 7 ini juga memiliki kamera utama sebesar 12 megapiksel dan kamera depan sebesar 5 megapiksel yang dilengkapi dengan dual video call dan auto HDR. Samsung Galaxy Note 7 ini juga memiliki kapasitas 3500 mAh yang tidak lepas dan memiliki fitur fast charging.
Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai produk problem dari Samsung Galaxy Note 7. Nah, Samsung Galaxy Note 7 merupakan perangkat terbaru pada tahun 2016 yang mendapat predikat sebagai produk gagal dari perusahaan Samsung. Produk ini hadir sebagai perangkat high-end Samsung dan telah dibekali sejumlah fitur terbaru termasuk pemindai iris mata. Namun sejumlah kasus meledaknya Galaxy Note 7 membuat perangkat ini harus ditarik dari peredaran, bahkan pihak Samsung harus memberhentikan produksinya. Pihak Samsung masih belum bisa memastikan penyebab masalah dari perangkat ini, khususnya pada baterainya sendiri. Nah, ini merupakan tampilan tabel penjualan dari Samsung Galaxy Note 7 dalam bentuk mata uang Korean won. Nah, untuk tahun penjualannya itu mulai dari tahun 2017, 2018, dan 2019. Pada tabel di atas ini merupakan hasil dari penjualan pada setiap kuartal pada setiap tahunnya. Dan untuk tabel di bawah ini merupakan OP atau Operation Planning dari pihak Samsung mulai dari tahun 2017 sampai 2019 dengan total yang ingin dicapai pada setiap kuartal setiap tahunnya. Selanjutnya mengenai keuntungan dan kerugian dari penjualan Samsung Galaxy Note 7, pada keuntungannya ini Samsung masih mencetak untung sebesar 12% menjadi 12,5 triliun won atau sekitar 143,42 triliun rupiah, walaupun pada periode ini Samsung Galaxy Note 7 itu dinyatakan gagal. Sedangkan untuk kerugian pada Samsung Galaxy Note 7 ini diperkirakan akan menanggung kerugian hingga 41,6 triliun itu sampai bulan Maret pada tahun 2017. Selanjutnya mengenai produk analisis yang akan kita lakukan pada Samsung Galaxy Note 7 ini ada 4 analisis. Yang pertama itu ada produk atribut, selanjutnya produk life cycle, yang ketiga ada PLC decision points, dan yang terakhir ada Boston Consulting Group dari Samsung tersebut. Nah, itu merupakan penjelasan dari produk problem, keuntungan dan kerugian dari Samsung Galaxy Note 7 dan analisis yang akan kita lakukan. Oke, jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi untuk produk attributes. Adapun produk atribut dari Samsung Galaxy Note 7. Nah, di sini merupakan contoh gambar dari produk Samsung Note 7 yang mengalami kendala atau meledak pada saat digunakan. Oke, next slide. Dalam produk atribut masalah yang ada pada Samsung Galaxy Note 7 adalah pada kualitas produknya. Maraknya kasus meledaknya unit handphone tersebut terjadi karena sumber masalah berasal dari dua hal berbeda di dua baterai rancangannya. Samsung kemudian melakukan recall dan merilis unit pengganti dengan desain terbaru, namun baterai itu pun tetap bermasalah. Kelemahannya desain di pojok kanan atas yang bisa menimbulkan konsleting. Selain itu, casing eksternal baterai juga dinilai terlalu kecil untuk komponen yang ada di dalamnya. Akibatnya, elektroda baterai yang ada di dalamnya mengalami pemengkokan dan posisi ujung elektroda negatif menekan pojok kanan atas casing baterai. Sementara itu, baterai jenis kedua yang dipasang di unit pengganti memiliki kendala dalam proses manufakturnya. Baterai tersebut mudah terbakar karena adanya cacat. Oke, next slide. Yang selanjutnya adalah produk life cycle. Adapun bagian-bagian dari produk life cycle, yang pertama development, yang kedua introduction, yang ketiga growth and maturity, yang terakhir adalah decline. Oke, jadi yang pertama itu ada development. Development ini di mana Samsung itu mulai dalam konsep idenya itu direalisasikan menjadi sebuah produk yaitu Galaxy Note 7. Secara ide dan realisasi, Samsung Galaxy Note 7 ini sudah sangat menarik dan sangat diterima di kalangan masyarakat, apalagi pecinta Samsung, karena Samsung sendiri memiliki beberapa orang atau sebagian kelompok yang memang addicted kepada produk-produknya Samsung. Nah, namun
dalam tahap development ini terjadi kegagalan pada baterainya sehingga menyebabkan baterai itu meledak hingga membakar unit handphone Samsung Galaxy Note 7 tersebut. Jadi kegagalan yang ada pada produk ini adalah ada pada tahap development-nya, di mana tahap development-nya itu mungkin kurang uji coba secara kelayakan produk sehingga baterainya tidak tahan dan malah merusak unit handphone tersebut. Nah, selanjutnya dalam tahap introduction, karena dalam tahap development walaupun dalam tahap development itu sudah mengalami kegagalan, namun itu belum diketahui oleh banyak pihak, apalagi pihak Samsungnya juga belum mengetahui mungkin. Nah, dalam tahap introduction ini, Samsung Galaxy Note 7 ini sangat amat berhasil karena seperti biasa produk-produk Samsung itu oleh pecinta Samsung itu ketika belum launching pun produknya itu sudah hype, apalagi sudah ada yang pre-sale, pre-order dan sebagainya. Jadi dalam tahap introduction, tahap pengenalan, apalagi Samsung itu sudah merupakan perusahaan yang besar ya, jadi tidak perlu banyak effort untuk memperkenalkan produk barunya karena dengan desas-desus kecil yang sedikit saja produknya itu bisa sudah sangat hype. Nah, dalam tahap development-nya itu diketahui gagal setelah ketahuan produknya itu meledak dan terbakar. Namun secara tahap introduction, Samsung Galaxy Note 7 ini sudah berhasil dalam menembus pasaran dan kepada audiens. Nah, selanjutnya itu ada growth and maturity. Karena ketika tahap introduction itu sudah berhasil dan banyak orang yang telah membeli produk Samsung Galaxy Note 7 tersebut, nah pada saat orang sudah membeli Samsung Galaxy Note 7 tersebut, produk itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan kelayakannya. Ada beberapa, hampir di Amerika saja itu hampir ada 100 lebih kasus meledaknya Samsung Galaxy Note 7. Jadi, menurut kami, Samsung Galaxy Note 7 itu tidak mengalami growth dan maturity. Jadi mereka itu hanya pada tahap introduction. Jadi ketika tahap introduction-nya sudah banyak orang yang membeli produk tersebut, namun ternyata sebelum menyentuh growth dan maturity itu sudah banyak kegagalan, banyak orang yang menotis bahwa produk ini produk gagal, sehingga tidak ada lagi, setelah kasus-kasus tersebut mungkin tidak ada lagi yang membeli Samsung Galaxy Note 7 walaupun sudah diberikan win-win solution oleh pihak Samsungnya. Nah, jadi tanpa melalui tahap growth dan maturity, produk Samsung Galaxy Note 7 ini langsung pada tahap decline. Jadi tahapannya adalah development, introduction, dan decline. Produk ini di decline karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa produk ini itu tidak bisa memenuhi kelayakan standar handphone. Jadi belum apa-apa saja baterainya ini ternyata sudah gagal, sudah meledak dan membakar hangus unit produk tersebut, bahkan sampai membakar barang-barang lain yang ada di sekitarnya. Nah, jadi itu dia siklus hidup dari produk tersebut atau produk life cycle dari Samsung Galaxy Note 7. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PLC Decision Points. Yang pertama itu ada go or no go. Dari kasus-kasus yang terjadi pada tahapan 1 ini, Samsung tidak dapat memenuhi harapan dari pelanggan dan tidak bisa dilanjutkan untuk diproduksi maupun dipasarkan. Lalu yang kedua itu ada launch atau introduction. Dari kasus ini, untuk tahap launching produk dari perusahaan Samsung memiliki dana yang cukup. Namun dikarenakan kasus yang terjadi, maka proses launching ini diberhentikan. Dan pada tahap ini termasuk dalam tahap yang gagal. Lalu yang ketiga itu ada launch and growth strategy. Pada tahapan ini, produksi Samsung Note 7 sudah diberhentikan dan dana yang digunakan dialihkan untuk memproduksi produk baru yaitu Samsung S8. Lalu yang keempat itu ada converge to maturity strategy. Untuk mempertahankan market share, maka dari itu Samsung menawarkan penggantian dengan produk yang baru untuk tetap menjaga kepercayaan konsumen terhadap Samsung. Lalu yang kelima itu ada maturity decision. Pada tahap ini, Samsung tetap menjaga kualitas dari produk yang mereka tawarkan. Di mana pada saat kasus tersebut terjadi, Samsung melakukan konferensi pers dengan menjelaskan secara live bahwa memang terjadi kesalahan dalam produksi baterai sehingga menyebabkan
HP Samsung Note 7 meledak. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Selain itu, Samsung juga mengeluarkan produk baru dengan beberapa inovasi di Samsung S8. Lalu yang keenam itu ada Convert to Decline Strategy. Setelah memutuskan menarik 2,5 juta unit Samsung Note 7, Samsung memutuskan untuk tidak memproduksi perangkat andalannya tersebut sampai saat ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, produksi tersebut digantikan dengan produksi produk baru. Lalu yang terakhir, atau yang ketujuh itu ada termination. Nah, setelah Samsung Note 7 berhenti dijual di masyarakat, tetapi Samsung tetap memberikan waransi kepada produk Samsung Note 7 yang sudah dibeli oleh konsumen. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan BCG atau Boston Consulting Group. Yang pertama itu ada question marks. Nah, pada tahap ini produk Samsung Note 7 ini dikenalkan pada pasar. Namun seiring berjalannya waktu, produk ini tidak bergerak sesuai dengan grafik pemasaran. Dikarenakan produk ini mengalami kegagalan dalam atribut produknya, sehingga produk ini memiliki market growth rate low. Lalu yang kedua itu ada Star. Nah, pada tahap ini produk Samsung Note 7 tidak memiliki market share yang tinggi karena sudah jelas produk ini gagal dan memiliki market growth rate low. Lalu yang ketiga itu ada Cove. Produk yang berada pada area ini adalah produk yang sudah terbukti sukses. Namun dalam hal ini, produk Samsung Note 7 tidak memasuki tahap ini karena banyak konsumen atau konsumer di awal yang merasakan kegagalan ini, sehingga konsumen pun tidak loyal akan keberadaan produk ini. Mereka cenderung memilih produk Samsung yang lainnya dibandingkan dengan produk Samsung Note 7. Lalu yang terakhir, yang keempat itu ada Docs. Nah, pada tahap ini dikatakan bahwa suatu produk mengalami penurunan permintaan di pasaran. Produk Samsung Note 7 ini memang dari awal sudah dinyatakan gagal karena memiliki ratusan kasus di Amerika Serikat. Oleh karena itu, produk ini tidak pernah mengalami peningkatan penjualan, justru terus mengalami penurunan. Tetapi, walaupun produk ini gagal, perusahaan Samsung tetap berupaya dengan menciptakan produk baru lainnya dengan inovasi yang berbeda. Lalu yang terakhir itu ada solution. Nah, di solution ini ada dua problem solving. Yang step pertama itu penggantian unit baru. Nah, perusahaan Samsung membuat beberapa opsi penyelesaian kasus Samsung Galaxy Note 7. Yang pertama itu, step pertama, penggantian unit baru bagi konsumer yang mengalami kerusakan unitnya. Lalu di step kedua itu ada uji coba baterai baru, yaitu Samsung melakukan uji coba penggantian baterai yang diproduksi oleh Ampere Teknologi. Nah, tetapi kedua penyelesaian di atas tidak membuahkan hasil, sehingga pihak Samsung menarik setiap unit dan memberhentikan kegiatan produksi Samsung Galaxy Note 7 dan cenderung memproduksi produk lain seperti seri Samsung Galaxy S8. Baik, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.